pagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra-putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Beserta Ibu Haja Oni Khairunisa yang kami hormati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau beserta rombongan yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai yang kami hormati, dan BIM 0303 Bengkalis beserta jajaran yang kami hormati, Kepala Badan Dinas Kantor Camat, Lurah, Kepala Puskesmas Sekota Dumai yang kami hormati, Ketua Persib Kartika Chandra, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Acara TNI Manunggal KB Kesehatan dan Hari Keluarga ke-21 tingkat Kota Dumai tahun 2014, Kamis 28 Agustus 2014 dimulai. Persembahan asli Melayu.
Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Keluarga Berencana. Hadirin dimohon berdiri. Untuk keberkahan acara pada hari ini dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan acara, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dan saya akan memandu sesuai dengan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulina imama. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul dalam acara Hari Keluarga Nasional tingkat Kota Dumai dan pencanangan TNI KBKS tahun 2014. Untuk itu, redai dan berkahilah acara kami. Ya Allah, program keluarga berencana yang kami canangkan semata-mata hanyalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama di Kota Dumai. Untuk itu ya Allah, bukakanlah pintu hati kepada warga Dumai untuk ikut menyukseskan program kependudukan dan keluarga berencana. Ya Allah, terdapat di dalam firman-Mu, sesungguhnya Engkau tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Begitu juga program KKB tidak akan terwujud dan terlaksana tanpa dukungan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang di luar kesanggupan kami. Ampuni dan limpahkanlah rahmat ampunan karunia. Engkaulah yang maha pemurah. Ya Rahman, berikanlah curahan rahmat dan kasih sayang-Mu, berikan taufik dan hidayah-Mu terhadap pemimpin negeri ini, pemimpin Dumai pada khususnya, sehingga perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici, tuan-tuan, puan-puan, hadirin undangan yang berbahagia. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Pasiter Kodim 0303 Bengkalis.
kepada Kapten Infanteri S. Sinaga. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Kapolres TNI tingkat Kota Dumai. Komando Resort Militer 031 Wiradima, Komando Distrik Militer 0303 Bengkalis. Laporan singkat pelaksanaan pencanangan KB melalui bakti sosial bersama Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kesehatan dengan TNI Kodim 0303 Bengkalis tahun anggaran 2014. 1 titik dasar A titik surat telegram dan rem 031 Wirabima nomor SP 165 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang perintah agar melanjutkan kegiatan bakti sosial TNI program KB Nasional kerjasama BKKBN dengan TNI tahun anggaran 2014. B titik program kerja Kodim 0303 Bengkalis tahun anggaran 2014 khususnya bidang teritorial. 2 titik tujuan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan pencanangan dan perlindungan anak Kota Dumai dengan TNI di wilayah Kodim 0303 Bengkalis tahun 2014. 3 titik waktu dan tempat. A titik waktu hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014. B titik tempat halaman kantor camat Dumai Timur. 4 titik sasaran yang ingin dicapai adalah terselenggaranya intensitas kegiatan pencanangan bakti sosial TNI KB Kesehatan melalui kerjasama Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dengan TNI secara terpadu dengan memanfaatkan hasil pendataan untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, terutama keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera sesuai dengan target pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan instalasi dan sarana pelayanan kesehatan yang dimiliki baik dari Pemko, TNI maupun swasta. 5 titik pelaksanaan kegiatan pencanangan bakti sosial TNI KBKes melalui kerjasama Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dengan TNI melalui Kodim 0303 Bengkalis tahun anggaran 2014 dilaksanakan selama 6 bulan mulai bulan Juni sampai dengan Oktober 2014. 6 titik perkiraan permintaan masyarakat. IUD 77, MOW 21, MOP 7, implan 434, suntik 795, pil 841, kondom 120, jumlah 2.295. 7 titik administrasi dan logistik. A titik administrasi peserta acara pencanangan terdiri dari Muspida Kota Dumai, Kadis Badan Kepala Badan, Camat dan Lurah, anggota TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Kepala Puskesmas, anggota Puskesmas, ibu-ibu Persit, Dharma Wanita, Bayangkari, dan DOKK, IDI, OKP, dan masyarakat. B titik logistik. 1. Obat-obatan didukung dari Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. 2. Dana operasional dari Pemko Kota Dumai. 8 titik. Demikian laporan kegiatan pencanangan bakti sosial TNI KBKes melalui kerjasama Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dengan TNI
wilayah Kodim 0303 Bengkalis tahun anggaran 2014 di halaman kantor camat Dumai Timur. Selanjutnya dimohon kesediaan Wali Kota Dumai untuk mencanangkan secara resmi kegiatan pencanangan KB KES melalui kerjasama Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dengan TNI wilayah Kodim 0303 Bengkalis tahun anggaran 2014. Dumai 28 Agustus 2014. Koordinator Pelaksana Pencanangan KB KES Kodim 0303 Bengkalis Sahman Sinaga, Kapten Infanteri NRP 581268. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau disampaikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi Riau kepada Bapak Dr. Andes Jumadi Palil. Silakan. Pertama, mohon maaf dari Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Riau yang mana beliau dengan waktu bersamaan sedang berada di luar kota, maka kami yang akan mewakili sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Riau pada acara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-21 dan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan tingkat Kota Dumai tahun 2014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Dumai beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Komandan Kodim 0303 Bengkalis atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Forkopimda Dumai. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Bergerak PKK Dumai. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Dinas, Badan, Instansi Sipil, TNI dan Polri. Yang kami hormati Camat, Lurah, Kepala Puskesmas Kota Dumai. Yang kami hormati Kepala Sekolah yang mempunyai PIK Remaja Kota Dumai. Yang saya hormati Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita. Yang saya hormati Bapak Ibu para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi. Yang saya muliakan para hadirin dan undangan serta para pejuang program kami sekalian. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan kurnia-Nya kita dapat menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional ke-21 dan pencanangan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan tahun 2004 tingkat Kota Dumai. Saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan selamat Hari Keluarga Nasional kepada seluruh keluarga di Kota Dumai. Semoga keluarga kita senantiasa berada dalam bimbingan, petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pula keluarga kita selalu sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian keluarga akan mampu menjalankan tugas, fungsi dan kerjanya masing-masing guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Bapak Wali Kota dan hadirin yang saya hormati, Hari Keluarga Nasional kita selenggarakan setiap tahun sebagai wujud perhatian dan kepedulian kita kepada pentingnya peranan keluarga. Tema yang diangkat pada Hari Keluarga Nasional tahun ini adalah melalui Hari Keluarga kita tingkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Sedangkan motonya keluarga kecil bahagia sejahtera, keluarga masa depan Indonesia. Tema dan moto ini sungguh-sungguh bermakna untuk meningkatkan kesadaran dan semangat kita akan pentingnya membina keluarga yang berkualitas. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Jika keluarga berkualitas, maka masyarakat pun akan berkualitas. Kalau masyarakat berkualitas, maka negara pun akan berkualitas. Kita harus menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh. Keluarga akan menjadi tangguh apabila keluarga itu menerapkan nilai luhur sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa.
Bangsa kita adalah bangsa yang masyarakat religius, berkarakter, tangguh, dan memegang teguh nilai-nilai sopan santun dan kebajikan. Di tengah-tengah kebudayaan global yang terus mendera, kita dihadapkan pada budaya yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kebahagiaan bangsa. Hidup dan berkeluarga harus berhadapan dengan tata nilai dari luar yang tentu saja akan sangat berbeda dengan kehidupan sosial budaya kita. Tentu kita semua ada yang membawa manfaat dan mendorong kemajuan kita. Tidak semua pula nilai-nilai yang kita waris itu baik. Kita harus pandai memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Pada akhirnya nilai-nilai keagamaan dan etika sosial lah yang akan menjadi penentu betapa pentingnya memelihara keyakinan beragama dan nilai-nilai sosial terpuji bagi seluruh keluarga. Merebaknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang telah mengancam anak-anak kita. Karena itu, peringatan Hari Keluarga Nasional harus kita jadikan sebagai upaya kita untuk memerangi penyalahgunaan narkotika. Pengetahuan dan kesadaran terhadap bahaya narkotika harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Tentu menanamkan harus menggunakan cara-cara yang bijaksana dan tepat. Semua itu tidak bisa diserahkan kepada para pendidik saja, dan kita sebagai orang tua juga dapat mengambil peran sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Bapak Wali Kota dan hadirin yang saya muliakan, untuk mewujudkan keluarga yang maju, sejahtera, dan mandiri, kita harus berupaya mengatasi masalah kependudukan yang terus-menerus kita lakukan, terutama dalam hal pemberantasan kemiskinan, peningkatan program keluarga berencana, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan keluarga, serta peningkatan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kualitas hidup keluarga kita. Semua itu harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dan ditangani secara terpadu. Bapak Wali Kota dan hadirin saya hormati, jika pertumbuhan penduduk kita terus bertambah dengan laju yang tinggi, maka sangat berat kemampuan ekonomi kita untuk mendukungnya. Tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat kita masih cukup tinggi. Ini antara lain karena krisis yang kita alami beberapa tahun yang lalu. Masih banyak keluarga yang belum memiliki pekerjaan, anak-anak putus sekolah, dan terjadi tindak kekerasan dalam keluarga. Keluarga prasejahtera dan salah satu keluarga yang tidak memiliki kerjaan dan banyaknya anak yang putus sekolah harus kita upayakan untuk terus-menerus menguranginya menuju keluarga yang berkualitas, keluarga yang sejahtera. Bapak Wali Kota dan undang yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa kegiatan pencanangan bakti sosial TNI KB Kesehatan ini bertujuan untuk melakukan percepatan pelaksanaan program KB di semua tingkatan wilayah sebagai bagian dari upaya TNI dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, saya beserta jajaran menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran TNI yang senantiasa mengawal pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana dan terus berperan aktif telah memberikan dukungan untuk meraih sukses kembali program kependudukan KB saat ini. Jajaran TNI telah secara konsisten melakukan berbagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu bersama Kementerian Kesehatan dan BKKBN serta didukung oleh berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat. Kerjasama ini dirasakan sangat penting karena peran dan tugas TNI yang menjadi penggerak masyarakat serta hubungan TNI menjajakan TNI di tingkat lapangan. Karena itu TNI dengan BKWN dan Kementerian Kesehatan akan tetap menjaga kualitas pelayanan KB dimanapun, termasuk bakti sosial ini dilaksanakan. Bapak Wakil Wali Kota dan undang saya hormati, melalui kegiatan bakti sosial TNI Manunggal KB Kesehatan tingkat Kota Dumai, kita secara bersama berupaya meningkatkan program KB untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Baksos TNI KB Kesehatan ini kegiatannya berlangsung selama 6 bulan, dimulai pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2014.
Dalam kesempatan ini saya berharap bahwa pencanangan ini menjadi momen untuk lebih menggalakkan lagi program KB di semua tingkatan wilayah, mulai tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan desa sampai tingkat yang lebih rendah di tingkat RT RW dan kepada seluruh pengelola dan peternak program KB untuk lebih meningkatkan lagi koordinasi guna mencapai program KB dan kesehatan, sehingga peningkatan tersebut derajat kesehatan keluarga dan masyarakat pada akhirnya akan meningkat kekuatan daerah dan bangsa kita. Bapak Wakil Wali Kota dan hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini saya bacakan pantun nih Pak. Radio Bintang hari pun subuh, subuh hilang berganti surya. Biarlah program KB tetap tumbuh karena program KB membawa sejahtera. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang berbahagia. Selanjutnya penyerahan hadiah bagi pemenang lomba dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-21 tahun 2014 dan penyerahan penghargaan bagi peserta akseptor KB pria dengan metodis operasi pria kepada pemenang lomba yang disebutkan namanya agar dapat mengambil tempat. Lomba Bina Keluarga Balita, Ibu Erna Julianti dari Bina Keluarga Balita Tunas Bangsa Kelurahan Laksamana. Lomba Bina Keluarga Remaja, Ibu Kartini dari BKR Bunga Tanjung Kelurahan Bukit Datu. Lomba Bina PPKS, Ibu Diva Khadijah Kelurahan Rimba Sekampung. Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan, Ibu Dewi Lestari Kelurahan Munda. Keluarga Harmonis, keluarga Bapak Edi Henry Beni dan Ibu Hartati Kelurahan Teluk Binjai. KB Lestari 10 tahun, Ibu Misni Kelurahan Tanjung Penyembang. KB Lestari 20 tahun, Ibu Erlis Wati dan Bapak Witoto dari Kelurahan Ratu Sima merupakan 10 besar tingkat nasional pada Hari Keluarga Nasional ke-2014 di Surabaya. Bapak Wakil Wali Kota didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkenan menyerahkan penghargaan kepada pemenang. Didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota dan penyuluh keluarga berencana Ibu Marian. Sabar ya, bagi dulu. Selamat ya. Narsis tuh. Kok nggak dipegang? Ulang-ulang. Ya itu kalau dipegang nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tak terperikan rasa manisnya gula. Gula berasal dari ladang tebu. Izinkanlah saya menguntai bahasa. Semoga Tuhan tiada jemu. Yang sama-sama kita hormati teman-teman Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir. Kemudian yang saya hormati Ketua BKKBN beserta jajarannya Provinsi, BKKBN Provinsi. Kemudian yang saya hormati Ketua KB. Kemudian yang saya hormati Pak Camat, Pak Lurah. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua GW beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Jala Silasri beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Ibu IKKT dan beserta anggota. Kemudian ibu-ibu Persid, Bapak Ibu yang hadir dan yang berbahagia. Selanjutnya kami bacakan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dalam rangka pencanangan bakti sosial TNI Kabikes dan Harganas ke-11 tahun 2014 di Kota Dumai. Selawat bersalam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang hadir dan yang berbahagia, pertama mungkin saya ucapkan selamat. Tadi ada pemenang-pemenang. Ini harapan kita bersama bahwa yang pemenang-pemenang tadi ini merupakan satu contoh bagi masyarakat Kota Dumai. Jadi Bapak Ibu yang pemenang tadi, harapan kita bahwa bisa memberikan suatu pelajaran atau memberikan ilmu kepada masyarakat kita, sehingga ilmu itu tidak untuk Bapak Ibu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa indeks pembangunan manusia, keberhasilan suatu negara, keberhasilan kabupaten kota itu sebetulnya hanya ditentukan 3 faktor. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Yang kedua yaitu faktor kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah faktor pembangunan. 3 faktor ini tidak boleh dipisahkan satu sama yang lain. Bapak Ibu yang hadir dan yang berbahagia, kalau kita berbicara dengan kesehatan, endingnya semua kegiatan-kegiatan ini adalah bagaimana kita akan menurunkan angka kematian ibu, bagaimana akan menurunkan angka bayi, menurunkan kematian balita, meningkatkan umur harapan hidup, yang endingnya adalah masyarakat sejahtera. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa otak manusia ini dibangun pada umur 2-5 tahun. Kalau Bapak Ibu sekalian salah mengasuh anak, apa hasilnya? Hasilnya bukan kualitas daripada sumber daya manusia, tapi hasilnya adalah kuantitas sumber daya manusia. Seperti yang kita lihat sekarang ini di negara Indonesia ini, tujuannya adalah untuk mempertahankan daya tubuh si anak. Kalau anak suka sakit-sakitan, berarti kualitas otak si anak kurang bagus. Mulai kita berikan gizi yang bagus mulai kecil. Ini karena ada kesehatannya.
kemudian kita bawa ke posyandu. Kalau orang tadi prasejahtera bawa ke posyandu, kalau yang elit-elit sedikit bawalah ke dokter spesialis. Pemerintah sudah menyiapkan imunisasi gratis di posyandu, tinggal membawa anaknya ke posyandu. Pemerintah juga sudah menyiapkan, kalau tidak mampu kita berikan makanan tambahan, tapi kadang-kadang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Dengan era sekarang ini bapaknya ibunya kerja, ya, sehingga anak kita adalah anak pembantu, susu adalah susunya sapi. Mari kita mulai hari ini kita coba anak-anak kita mulai balita. Kalau saya sudah nggak ada lagi anak balita, ya, cucu saya gitu. Karakter anak sudah dibangun mulai 05 tahun. Bagaimana kita kenalkan dengan sopan santun dengan orang tua, bagaimana kita kenalkan dengan agama. Kalau orang tuanya Islam, ajak mereka sholat, biarpun mereka duduk, mereka melihat, berarti mereka sudah memasukkan kotak kecil mereka. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, kalau memberikan orang miskin, suruh anak kita itu yang kecil-kecil itu memberikan kepada orang miskin. Mereka dibiasakan untuk bagaimana mereka bisa bagi rasa kepada teman-teman saudara-saudara kita yang kurang mampu. Bagaimana mereka menghormati guru, orang tua, dan lain-lain. Ini harus mulai secara dini kita terapkan kepada masyarakat kita. Kita coba anak-anak kita mandiri, bagaimana etos kerja mereka. Bukan kita berikan manja, sehingga mereka dewasanya dia punya cita-cita, tetapi cita-cita itu tidak dibarengi dengan mereka etos kerja mereka, ya tidak akan tercapai cita-cita itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mulai dini anak kita harus kita berikan mereka cita-cita, mau jadi apa besok. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, anak kita SMP, lulus SMA, ini Indonesia apa? Inilah harapan kita ke depan. Mari kita mulai sedini mungkin anak-anak kita yang sudah terlanjur besar, ya coba kita awasi, kita didik kembali, ya, sehingga mereka akan bermanfaat bagi kita semuanya. Apalagi dengan era globalisasi ini, banyak pengaruh-pengaruh negatif, baik narkoba, pergaulan seks, dan sebagainya. Inilah tugas kita bersama, bagaimana untuk menekan hal-hal yang negatif itu. Bapak Ibu yang hadir dan yang berbahagia, saya mengucapkan selamat Hari Keluarga yang ke-11 Dirgahayu Keluarga Indonesia. Mari kita jadikan keluarga Indonesia menjadi keluarga yang berkualitas, keluarga kecil bahagia, sejahtera, keluarga masa depan Indonesia. Demikian sambutan saya pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pencanangan bakti sosial TNI Keluarga Berencana Kesehatan dan Hari Keluarga ke-11 tingkat Kota Dumai tahun 2014 dengan ini saya nyatakan dimulai. Semoga Allah SWT berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga apa yang kita kerjakan pada hari ini memperoleh syafaat dan imbalan pahala di kemudian hari. Bertanam tebu berkebat-kebat,
semak berduri menghalang jalan. Kita gelar KBKS untuk masyarakat, wujudkan keluarga berkualitas dan menjadi andalan. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan. Saya satu Pak, satu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, siapa? Ulang-ulang. Berarti dua Pak. Dua anak Pak. Dua Pak. Berarti nomor dua. Baru satu. Anak satu tak boleh ya. Satu lagi. Berarti tiga lah ya? Oh iya. Iya. Dua sekarang udah tiga. Iya, udah tiga. Salam genre. Ceria. Salam genre. Remaja yang muda berencana. Siapa kita? Remaja Riau. Siapa kita? Remaja Riau. Apa kabar remaja Riau? Luar biasa. Remaja Riau sehat, cerdas, kreatif. Big heart. Kita berlari di hobi. Kunjung asik kita mantap. Kunjung asik kita mantap. Siapa kita? Big heart. Big heart. Big heart. Big heart. Big heart. Yo big heart. Big heart. Big heart. Big heart. Big heart. Yo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Say assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Baby, stop breaking my heart. You heard me? Yes. Say no to drugs. Let's go. Pick up, pick up, pick up. Terus melangkah bersama satu hati. Pick up, pick up, pick up. Remaja sehat. Jauhi nafsu. Eskan seks bebas. Kita SMA Bisus. Ini remaja binaan khusus. Ayo bersama-sama generasi muda yes. Ilaminya di kota rumahan, tempatnya di gunung-gunung. Khairul Anwar Gusti Hidayat mendukung kami tetap semangat. Waspadai kejahatan, lindungi diri dengan keimanan, lingkungan pun jadi aman. Jauhi HIV, AIDS dan juga nafsa. Hindari dulu pernikahan ini. Raihlah prestasi tinggi. Hiduplah sehat. Jangan dekat-dekat narkoba. Dekati Tuhan. Jadikan diri berkualitas. Menjadilah kita sehat dan kuat. Say ya ya ya. Bersemangat umat terima. Say ya ya ya. Ada 8 yang nona bukti kepada. Yang pertama membangun insan agamis. Yang kedua melestarikan
Lihat SMA Negeri Binaan Khusus. Di sini kami akan membawakan sebuah lagu simfoni yang indah. Di sini menunjukkan bahwa kami adalah remaja yang bebas. Selamat menyaksikan. Hidup mendadak dapat ku tempuh denganmu, berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum melihat kau hibur hatiku. Hatiku maka kembali terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia.
hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Oh, hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Pasti hidupku kan bahagia. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis tadi maka berakhir pula serangkaian acara kita dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Untuk itu kami silakan kepada Bapak Ibu hadirin cincin tuan-tuan untuk melihat peninjauan pelayanan KB Kesehatan di Gedung Aula Kantor Camat Dumai Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.